Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin allazi habana bil imani wa yaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi akhyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa billahi rabba wa bi islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram min jami' asatizah wal muhtaram ummahatul musallin allazi yahduruna fi majlis ta'lim al-ihsan zadaqallahu nuran wa ihsanan. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, minggu lalu kita sudah kupas makna ikhlas ya. Jadi ikhlas itu yang menjadi jalan utama untuk kita menuju surga, baik surga dunia maupun surga akhirat ya. Tetapi Bu, ternyata tidak cukup dengan ikhlas ya. Karena di jalan itu kan kita butuh selamat ya. Kita butuh selamat untuk sampai surga. Kalau ada jalannya, kalau kita nggak selamat, nggak sampai ke surga tuh, malah nyemplung ke neraka tuh ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kita bisa selamat? Maka kita perlu ketaatan kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Caranya kita harus mau memenjarakan diri kita ke dalam hukum-hukum Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia itu adalah sijin. Sijin itu artinya penjara. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir ya. Artinya gini Bu, ketaatan dan ikhlas itulah jalan kita selamat sampai ke surga dunia maupun surga akhirat. Kalau kita hidup di penjara Bu ya, di penjara itu kan dikelilingin tembok tuh, nggak bebas bergerak, nggak bebas keluar masuk. Sebentar-sebentar ada razia. Kemudian di penjara itu kita terkurung oleh tembok-tembok hukum. Ya. Nah, karena itu ketika kita memenjarakan diri kita dengan hukum Islam, maka kita akan merasa seperti di penjara Bu, hidup di dunia. Karena beda dengan orang kafir. Orang kafir mau bangun tidur jam berapa aja boleh. Kita umat Islam sebelum subuh diharapkan harus sudah bangun ya. Kemudian banyak aturan-aturan yang melarang. Enggak semua makanan boleh kita makan, enggak semua minuman boleh kita minum. Sehingga kita seperti di penjara. Beda orang kafir segala boleh gitu ya. Tapi kalau kita taat, maka kita di akhirat nanti kebalikannya. Kita akan bisa apapun sepuas-puasnya gitu. Malah orang kafir tersiksanya akan lebih tersiksa daripada kita. Daripada kita sekarang. Orang kafir tuh malah akan dibakar. Wah, beratlah susah neraka ya. Nah, kemarin juga minggu lalu saya udah menyampaikan juga bahwa surga itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada surga di dunia, ada surga di akhirat ya. Inna hunaka jannata fi hadza alam ya. Jadi sungguh ada surga di alam dunia ini. Faman lam yadkhulu jannata fi hadza alam, siapa yang lamnya ini kalau dalam
ilmu nahu sorab ini Bu ya, dalam alfiyah lamnya itu termasuk amil jawazim ya. Jadi yang menafikan dari kapanpun sampai kapanpun, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah merasakan surga di dunia, maka falan yadkhulul jannata fil akhirah ya. Dia akan sulit sekali untuk mendapatkan surga akhirat. Dia akan sulit sekali masuk surga akhirat. Ya. Kalau tadi lam, kalau di sini pakai lan. Kalau lan itu dalam jurumiyah itu termasuk amil nawasib. Ya, jadi istilahnya itu nafi mustakbal, bisa tapi susah banget gitu ya. Nah kemarin yang udah saya sampaikan itu, saya ceritakan fakta surga di dunia itu diantaranya baiti janati ya, itu saya udah jelaskan kemarin, sudah kita bahas. Nah sekarang yang kedua, untuk surga dunia ya, yang menjadikan jalan untuk kita mendapatkan surga akhirat itu, waqala Nabi SAW, man salaka tariqa yatlubu fihi ilman, siapa yang tarik itu berjalan Bu ya, siapa yang berjalan menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqam min turukil jannah, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk dia menuju surga akhirat. Jadi Bu, di sini kata pentingnya itu yang kita garis bawahi adalah thariqat. Ya, thariqah itu artinya berjalan datang. Jadi ibu-ibu kalau datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, ibu itulah dapat kemudahan jalan untuk menuju surga akhirat. Ya. Begitu juga surga dunia. Kalau ibu dapat ilmunya dari radio, dengerin speaker, dari TV, dari YouTube misalnya ya, dari internet. Nah itu ibu cuma dapat ilmunya aja, tapi ibu tidak dapat peluang untuk dimudahkan masuk ke surga. Jadi rugi Bu. Ya, ilmunya sih sah-sah aja, boleh aja kita dapat, tapi jaminan jalan ke surganya nggak dapat gitu ya. Kemudian di antara itu sekarang bagaimana bagi yang mengajarkan, seperti saya nih, datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, saya menyampaikan ilmu agama ya. Nah ini ditekankan oleh Rasulullah SAW, iqra'ul qur'ana wala ta'kulu bihi ya. Rasulullah SAW ini menyampaikan dengan jelas dalam hadis sahih ya, hasan dan sahih, bacalah Al-Quran, jangan engkau mencari makan. Di sini ditegaskan oleh Rasulullah ya, ta'kulu wala ta'kulu bihi, jangan engkau mencari makan dari Al-Quran. Tuh ya. Wala taktasiru bihi, jangan kamu mengumpul-ngumpulkan harta, memperbanyak harta dari Al-Quran ya. Wala tazfu anhu, jangan kamu berpaling dari Al-Quran. Jangan kamu berpaling dari Al-Quran maksudnya kita nauzubillah min dzalik, kita melirik ke kitab-kitab yang lain, ke Injil, ke yang lain-lain ya. Ini ditegaskan oleh Rasulullah, tidak boleh. Wala taghlu fihi, dan jangan berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Yang dimaksud berlebih-lebihan dengan Al-Quran tuh gini Bu, karena banyak ya, zaman sekarang juga ada orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat ya, wafat. Misalnya huruf Al-Quran ditulis-tulis, dilipat-lipat, dikasih di sabuk ya, jadi jimat. Nah itu nggak boleh tuh Bu, gitu ya. Nggak boleh berlebihan dalam memaknai Al-Quran, sehingga kita menjadikan Al-Quran itu posisinya sebagai yang sesungguhnya adalah kalamullah, tapi kita posisikan sebagai sama kedudukannya dengan Allah. Nggak boleh ya, gitu.
Jadi intinya baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh itu wajib ikhlas gitu. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, salah satu dorongan setan yang kuat ya untuk merusak amal dan niat seseorang itu diantaranya adalah fasadun niyah, rusaknya niat. Fasad itu artinya rusak ya. Nah itu kerjaan setan Bu. Kerjaan setan itu minggu lalu saya sudah sampaikan, setan itu melalui jalan darah kita ya. Ikut di jalan darah kita. Jadi yang dirusak oleh setan itu adalah niat kita Bu. Yang paling bahaya rusaknya niat manusia itu didorong oleh setan supaya dia berpakaian takwa dan berkata-kata takwa, tapi sesungguhnya adalah dia sedang bermaksiat kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena takwa itu Bu, yang sesungguhnya takwa pertama itu waqayataki waqaitun nafsi fataqo. Ini maknanya takwa. Artinya takwa itu kita waqaitun nafsi fataqo, dan kalau kamu itu berusaha menjaga diri kamu, maka diri kamu terjaga. Jadi artinya harus ada amal perbuatan kita. Kita harus yang menjaga diri kita gitu. Harus ada usaha. Beda dengan tawakal. Kalau tawakal kan bisa aja pasrah ya. Kalau takwa enggak. Kita harus berbuat gitu. Itu takwa. Kemudian kata ulama tabi'in, Tolak bin Habib rahimahullah, beliau berkata takwa itu anta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi. Jadi kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maknanya cahaya ini adalah ilmu Allah. Jadi kita harus mengamalkan ketaatan kepada Allah yang sesuai dengan ilmu Allah, Al-Quran dan hadis ya, dan ijma ulama. Tarju sawabilah, yang harapan kita itu ketaatan kepada Allah itu karena berharap untuk sawabilah, mendapatkan pahala. Sawab itu pahala ya. Mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah, hanya itu. Jadi kita taat kepada Allah itu nggak boleh karena yang lain-lain, hanya itu ya. Itulah takwa. Wa antatruka maksiata wallahi gitu, dan kamu menjauhkan maksiat kepada Allah ala nurin minallahi takhafu azaballahi gitu. Karena kamu itu dengan ilmu Allah kamu takut kepada Allah. Jadi kita menghindari maksiat juga harus berdasarkan ilmu Allah gitu ya. Jangan oh ini maksiat tapi dasarnya apa? Karena sekarang kan banyak juga Bu orang-orang yang mengatakan bid'ah dolalah. Ya ini bid'ah, tapi ilmunya nggak jelas. Tapi tetap aturannya itu harus berdasarkan ilmu, ya. Gitu. Jadi jangan asal sembarangan kita mengikuti orang yang bercerita, oh, hukumnya ini nggak boleh, ini boleh, tapi dia nggak nyampaikan dalil. Jangan mudah percaya, Bu. Cari dulu dalilnya yang benar, ya. Karena nggak boleh kita asal begitu aja. Takutnya orang itu sedang dimasuki oleh setan, ya, gitu. Peraturan takwa ini ditulis lengkap di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam kitabnya, ya. Nah, orang-orang yang bertakwa yang tapi bukan karena Allah itu dasarnya adalah dalam fikih itu disebut watu ulima li ghairidin. Jadi amal perbuatannya dan niatnya itu selain kepada yang karena agama gitu, ya. Gitu. Jadi atas sesuatu yang dilarang oleh agama gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, bahayanya fasa dunia ini penting saya sampaikan ya untuk kita semua. Karena dimulainya fasa dunia ini, rusaknya niat manusia itu dimulai dari dunia pendidikan, dari lembaga pendidikan. Kenapa Bu saya sampaikan dari lembaga pendidikan? Karena rata-rata orang tua itu menitipkan anaknya ke sekolah.
ke pendidikan. Apakah itu pesantren, ya, gitu. Nggak ada, saya perhatikan zaman sekarang nggak kayak zaman Nabi Rasul dulu ya, anak dididik oleh orang tua, nggak ada. Sekarang itu sebagian besar dititipkan kepada guru, ya. Nah, kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW, ini riwayatnya Abu Hurairah, ya. Man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajahullahi azza wa jalla. Barang siapa yang mempelajari satu ilmu atau belajar agama, seharusnya dia itu mengharapkan supaya mendapat ridha Allah, berjumpa dengan Allah di akhirat. Itu niatnya tolabul ilmu, ya. Sekarang begini, Bu, saya perhatiin ini, nggak usah di lingkungan luar lah, ya. Di lingkungan keluarga kita juga rata-rata punten-punten ya, salah memotivasi anak. Selalu kita sampaikan ke anak kita itu banyaknya, hai anak, rajin-rajinlah kamu sekolah, kamu harus jadi orang pintar, tinggi-tinggilah kamu sekolah, supaya kamu nanti gampang cari uang. Ya kan? Supaya kamu gampang cari kerja. Supaya kamu mudah dalam urusan dunia. Jarang sekali yang penekanannya itu kamu harus jadi orang yang soleh. Orang tua mesantrenin anak juga rata-rata harapannya apa coba? Pasti tujuan utamanya adalah kenikmatan dunia. Padahal ketika dia, sekarang ibu perhatikan, yang ditangkepin sama KPK itu, ya, itu orang-orang pinter bukan? Hah? Orang-orang pinter, Bu. Mulai dari lulusan Akabri, lulusan IAIN, lulusan ITB, lulusan universitas-universitas negeri. Ada nggak anak petani yang lulusan SD ditangkap KPK? Nggak ada. Ya. Jadi sayang kita sebagai orang tua kalau tidak menyampaikan, ya, fokus anak belajar itu tujuannya adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Urusan rezeki, urusan nikmat itu urusan Allah. Allah pasti ganjar. Itu yang harus kita yakinkan kepada keturunan kita, ya. Kalau sekarang saya paling hanya bisa ke beberapa sisa anak saya aja yang masih sekolah. Kalau yang udah rumah tangga, udah susah dikasih tahu. Ya, paling sisanya nanti cucu lah saya, insya Allah saya target itu. Ya. Wa qala Rasulullah SAW aidan la yata'alamuhu illa liyushiba bihi aradan minad dunya gitu. Jangan kamu mempelajari ilmu hanya untuk mencari harta tuh. Jadi apa yang saya sampaikan tadi benar seperti yang sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, lam yajid arfal jannati yauma qiyamati, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di akhirat. Jadi kalau kita salah menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada anak, khususnya tujuan agama, setinggi apapun pendidikan anak kita nggak akan dapat ke surga, kan sayang, Bu. Ya, sayang. Bahkan akan mencelakakan kita. Nanti anak akan mendakwa kita. Oh, ibu saya ngajarinnya cuma suruh pinter sekolah. Saya ketangkep KPK lagi sial aja katanya. Ya, nah itu. Ya, jadi kita benar-benar di sini Rasulullah SAW sampaikan, hati-hati mencari lembaga ilmu. Ya, kita lihat kiainya, kita lihat tokohnya. Kalau yang sudah bicaranya urusan dunia aja, sebaiknya jangan dititipkan ke situ anak kita. Ya, karena ketularan nanti. Kemudian Imam Ibnu Al-Mubarak, ya, menjelaskan gini, Bu. Pentingnya ilmu itu, artinya gini, beliau menjelaskan ada yang lebih penting dari ilmu di lembaga ilmu. Di lembaga ilmu itu yang penting, yang lebih penting, jauh lebih penting daripada ilmu adalah nahnu ila qalilin minal adabi au ahwaju. Ya, kami lebih membutuhkan adab.
Jadi yang paling penting itu di dalam lembaga pendidikan adalah mempelajari adab. Ya. Ini sebagai patokan kita, Bu. Mina ila kasirin mina ilmi gitu. Daripada lebih banyak diajarkan mengenai ilmu sekalipun lebih banyak gitu, ya. Jadi ini hati-hati. Artinya begini, adab itu jauh lebih penting dari ilmu. Karena orang yang beradab, Bu, ya, orang yang adabnya baik, akhlaknya baik, dia pasti akan dipercaya sama orang. Ketika dia dipercaya sama orang, cari kerjaan susah nggak? Enggak. Kalau dia udah dipercaya itu, cari jabatan gampang, Bu. Gitu, ya. Tapi orang pintar kalau adabnya jelek, kita percaya habis kita. Ya nggak? Tokoh kita percayain sama orang yang berilmu, tapi adabnya nggak kelihatan. Nggak punya adab. Habis, Bu, tokoh kita, Bu. Ya, itu. Jadi memang lebih penting adalah perkara adab. Ilmu mengikuti, gitu. Tapi yang harus pertama adalah adab. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu di mana tempat anak-anak kita belajar agama? Tempat anak cucu kita belajar agama yaitu di pesantren, di majelis, ya, majelis ilmu. Maka disitulah kita harus benar-benar mencari, berpatokan kepada tokoh-tokohnya, kiai-kiainya di lembaga pesantren tersebut. Jangan sampai dia fasadun. Ya. Kalau udah kelihatannya pesantrennya itu fasaduniyah, itu bahaya, Bu. Pertama gini, ya, kalau pesantren itu cirinya pesantren itu fasaduniyah, ya, pertama kita sekarang bisa lihat, Bu, di medsos, di TV, lebih banyak di medsos, ya, lagi musim pilpres nih, banyak nih, Bu, kiai yang ikut-ikutan kampanye, jual-jual pesantrennya ke calon-calon presiden. Banyak kan sekarang? Di pilpres itu kelihatan. Ya, pokoknya di musim politik ini kelihatan tuh. Jadi nggak tawadu. Dimanfaatkan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan dunianya dia, nafsunya dia. Gitu kan? Gitu. Bahkan sampai ada yang nauzubillah, ya, summa nauzubillah. Sampai ada yang menghina-hina orang lain. Ya kan, sampai yang akhirnya dia keluar dari perkara agama. Nah itu nauzubillah, summa nauzubillah. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang bahaya itu kalau kiainya itu udah fasaduniyah, ya, pesantren itu dijadiin batu loncatan supaya bisa jual agama. Ini bahaya. Kemudian supaya bisa dapat jabatan, ya kan? Dengan dukung-dukung pilpres kan, kalau jadi dia dapat jabatan tuh. Minimal jadi menteri misalnya kan, itu, ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terus, Bu, yang paling dekat dengan kita itu, kalau pesantrennya itu atau kiainya itu fasadunia, ini punten-punten, Bu, ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Tapi yang saya pernah temui, ya, karena kan anak saya semuanya pesantren, 5-5-nya. Lembaga pesantrennya itu duit melulu. Bu Haji itu sampai pusing ke saya. Saya nggak mau ngomongin pesantren apa, saya nggak mau ngomong. Ya, bisi dosa. Tapi kita pernah merasakan duit melulu. Bentar-bentar duit. Ini duit, itu duit, kegiatan duit, ini duit gitu. Ya, itu salah satu ciri. Yang kedua, yang bahaya lagi, ya, pesantren yang fasaduniyah itu, kiainya yang fasaduniyah itu, santri-santrinya diajarinnya bukan sama ustadz-ustadz yang profesional, tapi sama senior-seniornya. Sehingga pengajar-pengajarnya itu karbitan. Kalau pengajarnya karbitan, ilmunya juga karbitan. Kasihan anak kita. Ya. Dia bisa ngapalin tapi dia nggak bisa mendapatkan
pemahaman. Karena cuma disuruh gitu aja, ini apalin aja. Tapi nggak dijelaskan pemahaman apa yang dihafalkan. Nah itu namanya ilmu karbitan, ya, gitu. Yang lebih bahaya lagi ketika si kiainya ini fasadun niyah menular kepada santri-santrinya. Sehingga santri-santrinya nanti niatnya ketika lulus dari pesantren ya rusak juga niatnya, gitu. Ya, gitu ibu-ibu sekalian. Jadi ini kebahayaan dalam lembaga pendidikan agama kita di sekarang ini, ya, gitu. Ini masih ada waktu. Jadi ciri gini Bu ya, karakter yang menjadi ciri bahwa seorang habib, kiai, ulama itu sudah terkena fasa dunia, ya. Pertama itu cirinya adalah dalam fikih nih, hubut tasodur. Tasodur itu apa? Tampil. Jadi si kiainya itu senang tampil, kemana-mana maunya tampil, gitu, ya. Nah, hubut tasodur ini, orang yang suka pidato, suka ceramah ini kuat kaitannya dengan hubur riasah. Hubur riasah itu adalah cinta kekuasaan. Sehingga orang-orang yang seperti ini biasanya ujung-ujungnya nyari jabatan. Ya kan? Gitu. Kalau udah jadi ketua organisasi ini itu kan nanti ujungnya bisa diangkat jadi pejabat. Ya, karena iklim sekarang kan kebanyakan yang diangkat pejabat itu orang-orang yang punya kedudukan di organisasi masyarakat, ya. Gitu. Nah, yang bahayanya lagi, orang dulu itu cari ilmu agama supaya bisa masuk surga. Sekarang itu bahayanya cari ilmu agama supaya bisa masuk TV. Itu bahaya. Ya. Itulah salah satu kesalahan niat, rusaknya niat, ya. Maka ulama Syekh Ibrahim Adam ini mengatakan, Syekh Ibrahim Adam ini cucunya Umar bin Khattab, ya. Beliau berkata, "Masadaqallaha abdun ahabas suhratun," gitu ya. Tidak akan pernah jujur orang-orang yang menyukai ketenaran kepada Allah. Jadi orang-orang yang suka dia tenar, suka terkenal pasti orang itu nggak akan jujur kepada Allah, gitu, ya. Orang yang senang kesohor, gitu. Yang kedua adalah tasawmu majalis. Tasawmu majalis itu hubut tasodur, ya. Kaitannya dengan hubut tasodur, tasawmu majalis itu artinya dia ingin menguasai seluruh majelis, masjid dimanapun harus dia yang berkuasa di situ, gitu, ya. Artinya orang-orang seperti ini biasanya dia nggak mau ada yang menyaingi. Pokoknya dia ajalah yang menonjol, gitu, ya. Gitu. Nah, ini bahayanya apa? Orangnya itu jadi overacting, Bu. Overconfident, overacting. Jadi asal pambenerna sorangan. Nah, ini yang bahaya, ya. Yang ketiga adalah hubus syahwat. Hubus syahwat itu orang yang biasanya sudah tidak mau lagi dikoreksi, Bu. Itu hubus syahwat. Kalau ada orang yang koreksi dia marah tuh, ya. Gitu. Jadi tapi kelebihannya orang-orang yang hubus syahwat itu biasanya pintar menutupi sifat-sifat jeleknya itu dengan perkataan yang baik dan pakaiannya juga baik, gitu, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam Islam itu dilarang. Kenapa? Karena bisa merusak sistem demokrasi umat, sistem demokrasi lingkungan, ya. Ada 3 demokrasi Islam. Jadi kalau ibu suka dengar demokrasi, Islam itu punya, Bu, demokrasi. Ada 3. Pertama, kuncinya adalah al-amanah. Yang kedua adil. Yang ketiga musyawarah, gitu, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW itu sendiri, sekarang jam berapa ya? Saya tuh suka agak tegang aja di ibu-ibu kayaknya. Oh, masih ada waktu. Jadi gini, Bu.
Belum jam 5. Jadi gini Bu, jam 5 kita berhenti ya. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda dari Ummu Mukminin, Ummu Abdillah, menceritakan bahwa Sayyidah Aisyah itu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, man akhdasa fi hamrina azama laysa minhu fahuwa radud. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, kata Rasul, urusan kami itu adalah urusan agama, ya, maka ditolak. Bahwa rodun, maka dia ditolak, gitu. Nah, asbabun wurusnya, sebab-sebab turunnya hadis ini diceritakan oleh Imam Nawawi, ya, dalam syarahnya beliau mengatakan Rasulullah SAW itu dulu pernah didatangi oleh salah seorang sahabat yang berbuat dosa, Bu. Kemudian sahabat itu datang kepada Rasulullah minta supaya diampuni dengan cara dia menebus dosa. Ingin menebus dosanya dengan memberikan 100 ekor kambing kepada Rasulullah. Tapi kok Rasulullah ditolak. Karena nggak ada dalam aturan Islam nebus dosa pakai uang, pakai kambing, pakai apa ya. Kalau di agama lain kan ada tuh. Yang apa? Bisik-bisik dengan imamnya gitu, terus nebus dosa. Kalau di Islam nggak ada, gitu ya. Jadi maknanya kalau perkara-perkara yang mengada-ngada dalam urusan agama itu pasti ditolak, ya. Seperti apa contohnya ngada-ngada dalam urusan Rasulullah? Rasulullah SAW itu bersabda, ya, yang sekarang banyak, ini saya ambil yang sekarang banyak kejadiannya ya di zaman-zaman kita sekarang ini. Wa qala Nabi SAW, inna anbiya lam yurisu dinaron wala dirhamun. Sungguh para nabi dan rasul itu tidak pernah mewariskan dinar atau dirham. Jadi nabi dan rasul itu kepada para ulama, karena ulama itu warisatul anbiya, rasul itu nggak pernah mewarisin uang, harta, enggak. Yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu faman akhozahu akhoza bihaddin wafirin, gitu ya. Wa innama wa rasul ilma, yang diwariskan ke Rasulullah SAW itu hanya ilmu. Jadi Rasulullah nggak pernah mewariskan harta, yang diwariskan hanya ilmu. Faman akhozahu akhoza bihaddin wafirin, siapa yang mengambil ilmunya sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna, gitu. Jadi orang-orang yang mencari ilmu, ulama-ulama yang tujuannya cuma untuk ilmunya itu untuk ridho Allah, itulah ulama yang pewaris Rasul, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Kemudian pokoknya gini Bu ya, intinya ya harus hati-hatilah ibu juga kalau datang ke majelis ilmu. Mulai dari berangkat dari rumah itu perbaiki niat. Bismillah untuk mendapatkan ilmu, ya, untuk memenuhi ketaatan kepada Allah. Saya juga Bu doain jangan sampai datang ke sini cuma untuk urusan lain selain kepada yang lain, gitu ya, hanya untuk agama aja, gitu. Allahul musta'in ala kulli halin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.